terus masih santai-santai gitu, itu nularin loh. Aku nggak suka merokok, tapi kadang-kadang kalau misalnya apa tuh yang rasa-rasa vape ya, kadang-kadang, tapi aku bukan orang yang suka ya. Nyoba-nyoba iya, tapi aku memang dari dulu nggak suka merokok. Istilahnya lagi di Mekah, innalillahi wa inna ilaihi al-fatihah ya. Iya, aku tuh nggak tahu kalau musim kurban, musim naik haji, mellow aja gitu. Pagi-pagi aku melihat ada jemaah dari Indonesia meninggal di ya bener kan, meninggal di atas pesawat. Aku tuh ikut terdiam, ikut sedih karena aku pernah di posisi di dalam satu pesawat ada yang meninggal. Tuh rasanya campur aduk guys, karena kan mereka tujuannya ibadah ya. Dan kalau meninggal di sana kan kita nggak bisa bawa pulang gitu, harus dikuburkan di tempat kita mendarat gitu. Nah, pada saat itu kita mendarat di Jeddah, kalau nggak salah. Nah, itu dikuburkan di sana. Dan sedikit cerita ya, pada saat itu tuh beliau yang meninggal di atas pesawat itu lagi antri mau ke toilet. Coba bayangkan, orang lagi mau antri ke toilet, setelah dari toilet dia duduk, nggak lama meninggal. Ibu terusin. Gimana ya? Sama rokok ya, terserah dia aja lah. Nah, bayangkan itu benar-benar menyadarkan aku saat itu bahwa umur itu kita nggak ada yang tahu ya. Lagi di pesawat, antri ke toilet, kebetulan duduknya toilet itu nggak jauh dari kursi aku kan, tapi aku juga nggak lihat beliau antri di toilet. Tapi kata orang di belakang duduk aku tuh, dia lagi toilet cuman berdiri doang gitu, kayak kebelet nahan pipis. Setelah keluar dari toilet, beliau duduk sebentar, tau-tau nggak ada gitu. Nah, itu umur itu memang setipis rambut, itu bener adanya guys. Aku tadi ngelihat ada jemaah Indonesia dibaringkan di dalam pesawat, jadi ingat aku pernah mengalami itu, melihat orang meninggal di atas pesawat pada saat mau ke tanah suci. Oh ya, itu guru meninggal 11 orang tuh, kasihan banget ya. Ya, itu kita juga turut berduka cita ya. Angkatnya sampai remak. Tadi ada rombongan guru ya mau tausiah kalau nggak salah ya. Iya. Mau tausiah, meninggal kecelakaan. Nah, kebayangkan bagaimana itu nanti keluarganya, murid-muridnya, karena 11 orang ya. 11 orang. 11 orang, sedih loh. Mungkin karena aku juga hari ini tuh aku mellow banget, mungkin ngelihat itu ya, satu ngelihat berita meninggal jemaah haji di atas pesawat, dan guru-guru yang meninggal kecelakaan. Nah, itulah bagaimana sosmed itu membawa pengaruh buat hidup kita ya. Gitu juga kalau misalnya kalian ada yang haters atau ada yang buat onar di sosmed, itu pasti mempengaruhi ke kita ya sebagai pengguna sosmed. Gitu sih menurut aku. Setuju nggak guys? Kakak Fitri apa? Dokter Ingrid masih ada? Dokter Ingrid, aku mau skin booster ah. Iya, tadi tuh telepon. Ini untuk yang baru menyaksikan ya, jangan lupa ini ada Fit Skin, ordernya bisa di Fit Official atau Shopee. Sama ini lagi sale nih obat total jerawat. DM Instagram juga boleh. DM Instagram juga boleh, manjur banget. Sama juga ada pensil alis 3 biji dapat 100.000, dapat 3. Hidup untuk Kak Fitri, hidup untuk kamu juga. Umrah udah berapa kali? Nggak kehitung, aku udah berapa kali? Lupa. Nggak kehitung. Dunia ditujuan ibadah umrah haji sembah husnul khotimah, insya Allah ya, karena kan beliau niatnya memang menjalankan rukun
rukun Islam ya, untuk pergi ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah menempatkan surga terindah buat ibu yang meninggal di atas pesawat tadi. Aku sedih karena aku pernah di posisi di dalam pesawat melihat orang yang meninggal. Juga keluarganya diberi ketabahan ya, semoga keluarganya diberi ketabahan. Aku melihat suaminya atau siapanya tadi, ada yang nangis ya. Iya. Suaminya, aduh, sedih banget. Bayangkan ya, mau pergi ibadah, tahu-tahu di sana sendiri. Mama baru mau berangkat kan, di sana sendiri. Oh, merinding deh. Udah, jangan cerita yang sedih-sedih ya. Di sana sendiri, pulang sendiri tuh. Bagaimana nanti cerita ke anak-anak, ke keluarga, dia pulang sendiri. Ya, sedih banget, pasti itu momen yang luar biasa. Kita buka ini ya. Rahasia awet muda apa? Bahagia aja, happy aja, jangan banyak pikiran yang bikin pusing ya. Jangan, karena nggak ada hidup yang nggak pusing. Tapi bagaimana kita memanage kepusingan itu? Jangan kita dikuasain di pikiran kita itu dengan masalah. Masalah di dalam manusia itu pasti ada, nggak ada manusia yang hidupnya tanpa masalah, nggak ada. Tetapi bagaimana kita bisa memanage masalah di hidup kita, apapun itu nggak usah dipikirin, jalanin aja. Karena aku meyakini Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada umatnya melebihi batas kemampuan umatnya. Apapun pokoknya namanya ujian itu menambah kita untuk naik kelas lagi kan. Juga kebahagiaan, kadang-kadang Allah juga menguji kita dengan kebahagiaan. Pas kita lagi bahagia, jangan takabur, ingat gitu. Anaknya rambut aku segini ya, kelihatan nggak? Panjang banget. Insya Allah ya, doakan nanti satu hari aku akan tutup rambutku untuk tidak dipermainkan tentunya. Underscore apa tuh? Iya, terima kasih. Udah pakai facial washnya, terima kasih untuk hadiahnya ya, enjoy ya. Ya, paling penting banyak bersyukur karena tidak ada kehidupan satu orang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Benar sekali, tidak ada kehidupan yang sempurna, nggak ada orang yang nggak ada masalah, nggak ada. Yang penting satu, guys, di dalam hidup kita tuh nggak boleh jahat. Itu aja kuncinya, nggak boleh jahat, hidup baik aja. Karena kita baik aja, belum tentu orang itu berpikir kalau kita tuh baik gitu. Kita berbuat baik aja, belum tentu orang itu menerima kebaikan kita. Ya udah, baik aja. Kalau kita baik aja masih dianggap orang jahat, gimana jahat? Gimana jahat kan? Ini jam berapa? Jam 4. Nggak jadi lagi nih skin booster deh. Di anestesinya lama. Udah ada pasien? Enggak ada. Oke. Kalau dokter Ingrid pulang jam 5 kan? Tapi sudah dikasih tahu. Nggak usah, kalau mau pulang aja deh gitu. Nggak keburu kayaknya, belum anestesinya. Masih 1 jam. Keburu ya? Kita juga mau datang. Oh, kamu lagi nunggu ada tamu. Oke deh, kalau begitu ayo kita treatment. Cari cuan. Jadi di klinik aku itu sama di salon aku tuh by appointment. Karena kalau rame gitu ya, aku tuh nggak ada privacy. Jadi hal dirawat itu jangan nunggu rusak. Sebelum rusak harus dirawat. Anestesi nggak, Dok? Anestesi, Bu.
nggak kuat. Karena harus bersihin dulu, naik dulu kan. Ayo deh dok ya. Berapa menit skin booster? Anestesinya setengah jam takut-takut. Oh alah, kelamaan. Udah besok aja dok. Nggak jadi lagi. Gitu terus aku tuh, gitu terus. Untung dokterku tuh selalu ngingetin gitu. Ayo perawatan. Makanya kalau kalian perhatiin yang ngikutin Instagram aku dulu sebelum aku punya klinik, muka aku nggak sebersih ini guys. Aku jujur ya nggak sebersih ini. Tapi karena aku sudah dirawat sama dokterku, juga pakai skincare yang bagus. Yang bagus itu bukan berarti mahal ya. Mukanya bagus banget, manis seger, cerah, mulus, dirawat, naon deui. Nah kan gitu kan. Emang iya, godaan itu karena aku ngerasa muka aku kok nggak ada masalah ya, kenapa harus di skin booster. Nggak begitu konsepnya. Kita itu harus rawat sebelum terjadi kerusakan di muka kita gitu. Dok, kalau di bawah kantong mata aja bisa nggak skin booster? Nah, itu kan jarum, bekasnya jarumnya itu loh lama. Iya. Kalau retret gini aja bisa nggak? Jangan ya Bu, tipis sorry dulu. Oh, gitu bisa. Aku Retretnya mulai muncul lagi. tadi aku pengen benang tapi nggak, bengkak lagi. Bengkak dulu kan, tubuh ibu nggak ada aktivitas yang panas-panasan. Dokter aku best, dia nggak mau sembarangan nge-treatment. Asli orang mana kok bisa bahasa Sunda? Bisa lah, dia satu kan abdi keliling kalau disuruh di perkebunan. Temanya apa ini? Temanya apa ya? Nggak ada, mau ngobrol aja, udah lama nggak login di FS Salhuteru ini. Yang aku tahu kalau di FS Salhuteru ini buzzernya sedikit. Udahan dulu ya.